Saya rekod. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak kelas 7? Sehat semuanya ya? Baik, Bapak. Alhamdulillah, baik ya. Bapak akan absen kalian terlebih dahulu ya. Pertama, Ika Supenti ada? Hadir, Pak. Oke, kemudian Desi Kurniati ada? Oke, berikutnya Irma Indrianti ada? Hadir. Hadir. Ifah Mas Fufa? Ada, Pak. Iya ya. Iin Agustiani? Hadir, Pak. Hadir. Expa Nurmalasari? Hadir, Pak. Dia Novitasari? Ya, saya, Pak. Aas ada? Saya, Bapak. Ada. Ega Silvana ada ya? Ada, Pak. Baik, komplit semua ya ketua kelas. Baik, sebelum kita belajar, ketua kelas mohon pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Irma, silahkan. Ketua Siap, kelas. Pak. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang lain duduk. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 yang Bapak banggakan ya. Terima kasih untuk KM. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks deskripsi ya. Kalau di pertemuan pertama kemarin, kalian sudah mempelajari apa itu deskripsi, kemudian struktur teks deskripsi, ya, unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi, ya, dan unsur-unsur yang lainnya. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk bagaimana kalian bisa menulis teks deskripsi secara menyeluruh, ya, secara utuh. Baik, nanti mohon kepada seluruh siswa untuk fokus mengikuti pembelajaran yang kedua ini terkait menulis teks deskripsi. Baik ya, dalam pertemuan hari ini Bapak mengharapkan ya kalian mampu menyajikan atau menulis materi atau teks deskripsi yang didengar atau yang dibaca. Ya, jadi nanti dalam pembelajaran kita menggunakan teks dan menggunakan media audio visual. Baik ya. Nah, itu yang pertama yang Bapak jelaskan terkait pembelajaran hari ini. Yang berikutnya, yang kedua adalah apa sih manfaat kita belajar menulis teks deskripsi? Manfaatnya adalah kita mampu menuliskan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan sebagai pengalaman kita ya ke dalam sebuah tulisan. Nantinya juga akan menjadi semacam laporan kalian ya. Laporan tuh banyak ya. Nanti kalian mampu menuliskan pengalaman kalian ya berdasarkan indera-indera yang tadi Bapak sebutkan ya. Selain itu, kalian juga akan lebih peka, lebih cinta terhadap lingkungan sekitar ya, terkait tujuan dari menulis deskripsi ini. Baik ya. Nah, sebelumnya Bapak mohon kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Mungkin Bapak akan ingatkan lagi kelompok 1 ya, kelompok Mawar, Ika, Irma, Ifah, dan Iin ya. 4I ya, Mawar itu kelompoknya. Kemudian kelompok Melati, Expa, Dian, Aas, Desi, dan Ega ya. Nah, silakan duduk berkelompok ya. Oke, sudah? Oke. Sudah, Pak. Baik. Oke ya. Oke, kita sekarang sama-sama ya simak tayangan video ya yang nanti akan menjadi sumber inspirasi kalian ya dalam menulis teks deskripsi ya. Kan Bapak sudah yakin ya kalian di rumah sudah membaca materi yang kemarin sudah diajarkan tentang struktur deskripsi, unsur-unsur kebahasaan deskripsi ya, dan apa itu deskripsi sendiri ya. Baik, tolong disimak ya. Oke.
Baik ya, Bapak sudah siapkan videonya. Mana, Pak? Ya, ini masih muter YouTube-nya ya, sebentar. Emang itu YouTube ya, Pak? Iya. Tampilan udah ada kan ya, Bu ya? Ada Bapak. Ada ya. Baik ya. Ini YouTube-nya muter dulu. Nah, iklan biasa. Oke, Bapak akan memutar video tentang Baduy ya, yang setiap hari di sini kalian lewati ya, kalian lihat, kalian alami ya, kalian rasakan udaranya. Baik ya. Suaranya terdengar anak-anak? Nggak ada suaranya. Nggak ada, Pak. Oke ya. Nah, ulangi ya. Ada Bu suaranya? Sorry. Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Belum. Bu Ega gimana kemarin caranya Bu Ega? Di stop share dulu Pak. Terus Terus? nanti share lagi di bawah itu ada checklist share sound itu Pak. Oke, stop share dulu ya. Ya ini stop dulu. Stop. Nah Oke. share lagi, share screen lagi Pak. Share screen lagi. Nah di bawah itu kan ada tuh tadi sebelum share screen. Mana? Sebelum share screen. Terus ulangi. Iya sebelum share screen ada di paling bawah. Share Apa, Bu? screen, share sound, checklist. Di mana nih? Di paling bawah ada nggak? Ketika klik share screen. Di bawah Oh gambar. iya, Septon. Siap. Ada Pak. Ini mah ada sebabnya. Kalau Kata simak orang ya. tua dulu, orang modern itu pinter-pinter. Tapi saking pinternya, banyak yang minterin orang. Ini salah satu sebab orang Baduy menutup diri dari dunia luar. Kini, aturan itu cuma berlaku buat orang Baduy dalam. Baju mereka selalu hitam putih. Cirinya yang gak boleh lepas oge, yaitu ikat kepalanya yang juga putih. Tempat tinggal orang Baduy dalam sekitar 8 kilo dari kampung saya. Orang luar boleh datang, tapi temenang motret, apalagi direkam video, pantang pisan. Kalau orang kampung saya mah sudah masuk kelompok Baduy luar. Sifat kami lebih terbuka, malahan sebagian penampilannya juga orang kota. Meski begitu, masih ada aturan adat yang tidak boleh kami langgar. Ini salah satu contohnya. Ini Sungai Ciujung. Hulunya ya di kampung kami. Kalau alirannya mah jauh sampai Kota Rangkas Bitung sana. Gak semua bagian sungai boleh digunakan. Jadi teh, temenang sembarangan mandi. Iya teh usaha untuk menjaga kebersihan dan kelestarian hulu sungai. Ada satu lagi aturan adat yang masih dipegang orang Baduy luar sampai sekarang, yaitu soal bangunan rumah. Semua rumah di sini berbentuk panggung. Inilah yang membuat siapapun yang ada di dalamnya merasa lebih hangat. Ya, maklum, kampung kami ada di tengah hutan. Udaranya masih dingin. Dan ini nu paling penting. Rumah orang Baduy harus menghadap selatan. Bagi kami penganut Sunda Wiwitan, inilah kiblat kami. Jadi, tempat kami berteduh ya harus
Salah satu mata pencarian kami adalah membuat gula kaung. Ini mah kerjaan saya sehari-hari. Kaung di dieu teh artinya aren. Jadi gula kaung itu yaitu gula yang dibuat dari pohon aren. Buat bikin gula, yang diambil dari pohon aren adalah air niranya. Biasana teh air nira disadap 2 kali sehari. Isuk-isuk jeung sore bae. Hasil sadapan ditampung dalam bambu yang disebut lodong. Sudah dari kecil saya diajar orang tua membuat gula kaung. Kami tidak membuat gula di rumah, melainkan di saung. Soalnya bikin gula ini butuh api yang lumayan gede. Bahaya tuh kalau di rumah. Lagi pula asapnya juga bisa ganggu tetangga. Ini air nira yang tadi saya sadap. Sudah digodok sampai kental. Kalau udah susah dikocek, tandanya air nira siap dicetak. Gula kaung dari Baduy banyak dicari orang. Katanya teh gula buatan kami tepati giung. Maksudnya teh rasa manisnya pas lah, gak manis-manis teuing. Tolong nanti ketua kelas ingatkan anggotanya untuk mencatat hal-hal yang penting yang di sini berdasarkan apa yang dilihat ya, yang bisa dirasakan. Silahkan lanjutkan. Ya, Pak. Ini Amak Sarbani, ketua kampung kami. Kami memanggilnya Amak Bae. Usia Amak sudah setengah abad. Biar begitu, Amak masih kuat pergi ke ladang atau leuweung. Amak hampir gak pernah sakit. Tapi kalau sakit, Amak memanfaatkan kehebatan alam untuk sembuh. Kami juga begitu. Setiap gak enak badan, harus langsung ketemu Amak, biar diobati. Obat dari Amak gak kalah sakti sama obat dokter. Asalnya dari daun-daun di hutan. Bisa dioleskan baik gitu. Bikinnya gampang, tinggal diracik sendiri, dijamin ampuh kalau kata Amak mah. Kata Amak, kesehatan itu karunia karuhun, harus dijaga. Orang Baduy percaya ada penyakit yang datangnya dari roh jahat. Di sini kami menangkalnya dengan kapuru, semacam jimat gitu.
Tiap warga gazebo selalu memakai kapuru. Setan-setan lah. Orang Baduy luar memang masih percaya jimat. Tapi soal teknologi, kami juga menguasai. Kieu weh, SMS-an juga kieu, kuring pang jagona. Handphone memang jadi barang baru di kampung gazebo. Kenalnya ya dari orang kota yang suka mampir ke kampung kami. Gara-gara punya HP, saya jadi bisa baca. Aturan adat Baduy memang melarang kami untuk sekolah. Jadi belajarnya ya dari HP ini. Kalau nulis saya tak bisa, tapi ngetik pakai HP, wih lancar itu mah. Kami kalau siang teh pergi ke ladang. Matakna kalau siang di kampung mah sepi-sepi bae. Ramenanya beting-beting juga kieu. Maksud saya malam. Baik ya, sudah lengkap videonya, kalian tonton dari awal sampai akhir. Sebentar Bapak stop dulu ya. Nah, tolong nanti kalian Bapak beri waktu ya, kurang lebih 5 menit. Kira-kira apa sih yang kalian lihat tadi di video ya? Kemudian apa sih yang kalian rasakan? Apa sih yang kalian dengar ya? Yang paling berkesan dalam video tersebut ya. Tulis aja secara acak ya, nggak apa-apa. Silahkan nanti ketua kelompok memimpin ya. Masing-masing orang bolehlah 3 kalimat minimal ya. 3 dikali 5 berarti kan 15 kalimat ya. Oke, siap ya. Bapak hanya memerintah kalian untuk menuliskan apa yang kalian rasa, apa yang kalian lihat, dan apa yang kalian dengar dari video tadi ya. Tentunya yang paling berkesan ya, yang paling berkesan. Silahkan, Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Oke, silahkan ketuanya, ketua kelompok, Irma. Ayo Ika. Satu ya, silakan. Kelompok 2, Desi, silakan dipimpin ya. Kamu yang nulis sih Ika ya. Iya. Oke, silakan. Jangan terlalu berisik ya. Oke, silakan. Silakan Ya berdiskusi. Pak. Ya, Pak. Pak, satu kelompok 1 lembar aja kan Pak? Iya, iya, bebas. Di buku kalian dulu ya, silakan. Di buku Kalian. aja Pak, bukan di Ya, kertas. di Di buku kertas dulu, apa kan? di buku? Di Ya. LKPD, Pak. Nanti LKPD, LKPD belum Bapak oh. berikan nanti setelah ini. Karena Ini kan kita coret-coret coret-coret dulu ya. Oh, Ini iya, coret-coret iya. nanti di LKPD-nya yang udah rapi. Nanti. Iya, Bapak. Karena di berikutnya nanti Bapak akan memberikan LKPD ya. Ini hanya menuliskan secara ini dulu ya, istilahnya ngotret dulu lah ya. Sudah? Sudah, 5 menit Pak. lagi ya, 5 menit lagi. Pak, Silakan. kelompok mawar udah. Oke, kelompok melati bagaimana? Udah. Oke, siap ya. Nah, sekarang Bapak akan berikan LKPD ya sebagai tugas kalian ya. Sebentar, Iya, Bapak Bapak. berikan dulu. Oke, Bapak buka dulu ya. Tunggu. Tunggu, Bapak buka dulu LKPD-nya. Pak, LKPD apa sih Pak? Itu loh, kayak LKS. Kalau itu mah ya, jadi lembar kerja Kita ngerjain gitu. Iya, ngerjain. Tapi di sini harus yang sudah rapih ya. Makanya tadi Bapak nyuruh kalian konsep dulu ya. Ya Pak. Baik, sebentar ya. Oke. LKPD, sebentar. Nah. Baik. Nah. Oke. Oke ya, sudah bisa melihat ya semua ya? Sudah, Nah. Pak. Nah. Bapak. Oke. Ini Bapak sudah mendapatkan LKPD kalian yang sudah dikumpulkan yang kemarin. Kan kemarin kalian belajar tentang yang ini ya.
bagaimana mengidentifikasi struktur teks. Ini kan yang kemarin tuh. Nah, kelompok mawar ini bagus nih, sudah diisi lengkap. Kemudian kelompok melati, simpulannya masih kurang ya kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk, oke, kelompok mawar dan melati sudah megang ya LKPD-nya ya. Nah, tolong Sudah, perhatikan Pak. di halaman ke-6 dan ke-7 ya. Nah, di sini ada gambar yang tadi di video Bapak tuh cantumkan di sini gambarnya, gambar tentang masyarakat Baduy ya. Kemudian di bawahnya ini video yang tadi. Nah, ini ada lembar tugasnya. Ya, lembar tugas kalian. Nah, apa sih nanti yang kalian tulis di sini? Oke, sekarang akan Bapak berikan pemahamannya bagaimana cara menulis teks deskripsi. Tadi kan kalian sudah punya modal ya, kurang lebih 15 kalimat yang sudah kalian tulis, kalimat deskripsi. Nanti kalimat-kalimat itu akan disajikan dalam bentuk karangan atau teks ya. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam menulis teks ini, Bapak akan sedikit jelaskan bagaimana sih cara menulis teks deskripsi. Oke ya. Tolong semuanya simak ya. LKPD-nya disimpan dulu, ditutup dulu ketua kelas ya. Baik. Semuanya fokus ke papan tulis ya. Sebentar. Oke. Share screen. Sudah ya? Udah lihat meja? Udah bisa? Sudah, Bisa. Pak. Oke ya. Baik, sekarang lihat papan tulis. Kita akan memahami dulu bagaimana sih cara cara menulis teks deskripsi. Oke ya, semuanya udah fokus, pegang alat tulis dan buku yang tadi ya, buku catatan. LKPD-nya simpan dulu. Oke, yang pertama kita tentukan dulu objek ya. Nah, objek dan tema yang akan kita angkat di sini. Baik ya. Tadi kita sepakat, kita semua sudah melihat alam Baduy ya di video, dan kalian pun setiap hari juga ada yang melewati tempat tersebut ya, ada yang melihat, mungkin ada yang mendengar di tempat tersebut. Baik ya. Nah, di sini contohnya saja. Objek yang akan dideskripsikan bisa berupa orang, benda, binatang, tempat, suasana dan lain-lain. Kebetulan kita tadi sudah menentukan ya, sudah melihat tentang Baduy, maka sekarang kita tentukan objek yang dideskripsikan. Silakan tulis ketua kelas ya di buku, ketua kelompok. Objek yang akan kita tulis ya adalah tentang Baduy. Nah, ya, keindahan alam Baduy. Oke ya. Berikutnya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam kerangkanya ya. Nah, kerangka. Yang pertama, kita tentukan apa sih yang kalian lihat dari masyarakat Baduy tadi? Apanya? Orang-orangnya tulis. Orang-orangnya tulis ya. Kemudian berikutnya apa Ika yang kamu lihat dari Baduy tadi berdasarkan pengalaman dan catatan kamu selain orang-orangnya? Cara membuat gula aren, Pak. Cara membuat gula aren, artinya ada kegiatannya ya Pak, ya Ika ya. Iya, Pak. Kan orang Baduy, salah satunya membuat gula aren. Berikutnya apalagi selain orangnya, selain kegiatannya, Desi mungkin bisa menjawab apa yang kamu lihat tadi di Baduy? Tadi lihat rumah-rumahnya gitu, Pak. Rumahnya begitu ya. Oke, sudah dapat tuh 3 poin. 1, orang-orang Baduy. 2, kegiatan-kegiatan di Baduy. 3, rumah-rumah orang Baduy. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, Iva? Pemandangannya, Pak. Apa? Pemandangannya, Pak. Pemandangannya. Oke. Ada sungai, Pemandangan. ada sungainya, Pak, tadi. Oke, sungai ya. Sungai masuk ke Iya. pemandangan juga boleh ya. Nuh. Iya. Ada lagi? Ada jembatan nggak ya tadi ya? Jembatan ada ya. Oke, masuk pemandangan juga. Pemandangan jembatan, pemandangan sungai. Ada lagi? Baju Oke ya, cukup ya. Pak. Oke. Nah,
Itu semua hal-hal yang kalian alami langsung ya tadi di dalam video yang kalian silahkan tulis. Misalnya tadi, orang-orang Baduy. Apa yang kalian lihat dari orang-orang Baduy? Oke ya, silakan diskusikan dengan teman-teman yang di kelompok kalian. Kemudian yang kedua, tentang pemandangan Baduy. Nah, silakan ya, di Baduy itu ada tadi gunung, ada sungai, ada jembatan ya. Nah, itu pemandangan. Silakan kalian buat kalimat itu ya, menggunakan tadi yang kata-kata yang disebutkan ya. Kalimatnya tentu kalian sudah menuliskan sebenarnya di buku kalian ya. Berikutnya tadi ada kegiatan orang Baduy ya. Silakan. Apa saja tadi? Ada yang membuat gula, ada yang bermain musik ya. Silakan tulis ya, wujudkan dalam bentuk kalimat di situ ya. Oke, yang terakhir tadi apa? Iva tadi apa nyebutinnya? Bapak lupa? Pemandangan, Pak. Pemandangan, Bapak. Oh iya, pemandangan ya, tadi sudah ya. Baik, sudah. Sekarang Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian merangkai kalimat-kalimat yang sudah kalian tadi tulis ya, dan penjelasan Bapak tentang orang Baduy, tentang pemandangan Baduy, rumah-rumah di Baduy ya. Silahkan. Ketua kelompok tolong dipimpin berdiskusi, buka LKPD-nya ya, buka LKPD-nya, silakan tulis apa yang kalian tadi temukan ya, rangkai dalam paragraf, dalam kalimat, kemudian dalam paragraf sehingga menjadi paragraf atau tulisan deskripsi yang utuh. Silakan didiskusikan. Nah, tolong perhatikan, kalian kan kemarin sudah belajar juga struktur ya, struktur teks deskripsi. Tolong dicocokkan ya. Oh, paragraf ini masuknya kemana sih? Masih ingat nggak ciri khas struktur identifikasi? Coba, ketua kelas, identifikasi itu cirinya apa sih? Irma, bisa nggak ngejawab ciri dari identifikasi struktur yang pertama? Lupa, Pak. Iya, lupa ya. Iya. Di sini, coba. Itu Desi tahu kayaknya. Ika, coba Ika. Minggu kemarin, sorry. Pertemuan yang kemarin, kita kan sudah belajar struktur deskripsi. Apa sih di dalam Ciri struktur umum. ciri umum ya? Nah, kata Iya, ciri kuncinya, oke mungkin Bapak akan ingatkan lagi, di dalam identifikasi membahas ciri umum. Salah satu kata kuncinya menggunakan kata pengertian. Khusus. Kata adalah. Kata definisi ya, Pak? Ya, Bu? Ya, enggak. Gimana? Kata definisi bukan, Pak? Betul, kata definisi ya, sebagai wujud untuk membahas sebuah pengertian. Tadi apa? Merupakan. Ya kan? Iyalah. Adalah. Ya itu. Yakni. Nah, silakan. Misalnya ya, paragraf 1 akan membahas tentang Baduy dulu ya. Identifikasi. Baduy adalah salah satu suku di Indonesia. Boleh ya? Atau begini, misalnya kelompok Mawar akan membahas orang Baduy dulu. Orang Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat. Boleh ya. Tuh boleh pakai kata merupakan, boleh pakai kata adalah ya. Silahkan. Untuk tugas pertama ini silahkan kelompok membuat paragraf identifikasi. Tolong dipimpin ketua kelompoknya masing-masing ya. Hanya identifikasi dulu. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Hanya membuat kalimat identifikasi ya. Oke. Oke. Sudah, Pak. Menit lagi ya. Ya. Oke. Baik, coba Bapak lihat. Coba mana LKPD kelompok Mawar. Baduy merupakan suku yang ada di Banten. Oke, bagus. Coba kelompok Melati. Baduy adalah salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oke, bagus. Oke, dari situ kalian sudah memahami ya, kelompok Mawar dan Melati, bahwa identifikasi itu ditandai oleh kalimat definisi atau kalimat yang menunjukkan sebuah pengertian. Oke, bagus ya. Baik, Bapak rasa untuk paragraf identifikasi kalian sudah memahami. Sekarang masuk ke paragraf
deskripsi bagian ya. Nah, di dalam deskripsi bagian ada apa aja sih? Coba Aas di dalam Ya, Bapak. pertemuan kemarin kita sudah membahas definisi bagian. Ada apa aja sih yang kamu Ada penjelasan bagian-bagian yang ada dalam apa yang kita akan uraikan atau deskripsikan. bagus, penjelasan atau rincian dari objek ya, apa yang Ya. deskripsikan. Oke ya. Nah, sekarang oke Bapak satu aja itu sudah benar ya. Jadi di dalam di dalam deskripsi bagian itu berisi objek apa saja, rincian objeknya ya yang kalian akan bahas ya dalam hal ini yang dideskripsikan. Misalnya tadi ya, Bapak contohkan. Di Baduy banyak sekali pegunungan. Pegunungan itu berwarna hijau misalnya boleh. Atau begini, rumah-rumah di Baduy bentuknya sangat unik. Bentuknya rumah panggung. Terdiri dari beberapa bagian boleh. Ya. Atau sungai di Baduy sangat jernih. Karena sungai di Baduy merupakan hulu dari sungai Ciujung. Yang tidak ada polusi di sana. Boleh ya. Coba silahkan 10 menit lagi Bapak kasih waktu. Irma ya pimpin kelompoknya. Kemudian Desi pimpin kelompoknya ya. Baik, silahkan diskusi di situ. Membuat paragraf atau struktur deskripsi bagian. Nanti Bapak akan lihat ya. Baik, silahkan. Oke, 5 menit lagi. Pak, ini benar kan ya Pak begini nih? Coba Bapak lihat kelompok mawar Ini, mana. Pak. Oh, kamu ngebahas ini ya tentang rumah ya. Iya Pak, gini kan ya Pak, benar. Coba lihat. Rumah-rumah di Baduy terbuat dari bahan-bahan alami. Satu atapnya terbuat dari dedaunan, kemudian dari bambu, batangnya, pondasinya pun dari kayu. Oke, boleh. Berarti kamu menjelaskan tentang rumah ya, salah satunya ya. Baik. Tolong nanti dilanjutkan ke bawahnya juga. Kamu fokus di rumah Baduy ya. Misalnya Iya, rumah Pak. menghadap kemana gitu yang tadi sudah dijelaskan ya. Iya, Pak. Oke. Misalnya satu rumah di Baduy itu diisi berapa orang kan tadi ada ya. Kemudian ada terasnya, ada apa sih amben-amben gitu ya untuk duduk-duduk ya. Silakan lanjutkan tentang rumah Baduy ini. Oke, 3 menit lagi. Coba kelompok 2 Bapak lihat. Mana Desi? Sini lihat. Coba Bapak putar ke situ. Kamu fokus ke ini ya Desi ya. Lebih kepada sungainya Apa, ya. Pak? Ya ini. Iya, Pak. Sungai. Jernih karena di sana belum ada polusi. Orang Baduy sangat menjaga kebersihan sungai dengan tidak Betul nggak, Pak? sampo, sabun yang berbahan kimia. Mereka menggunakan alat kebersihan alami. Oke, bagus. Ini berarti kamu melihat Pak. langsung dari video ya. Menyimaknya Iya, bagus. Pak. Nanti Hore. pemandangan ya, jangan tentang rumah. Kalau rumah kan tadi sudah dibahas oleh kelompok mawar. Nah, nanti kamu boleh ke bawahnya ngebahas tentang gunung ya. Sungai tadi boleh lanjutkan gunung, hutan ya. Jadi fokus di pemandangan Baduy. Oke, sudah paham ya? Bapak harap dari tulisan juga Bapak lihat kalian sudah memahami ya bagaimana menulis struktur identifikasi dan definisi. Oke, berikutnya. Ada materai nggak? Materai ya. Berikutnya kita tulis bagian simpulan ya. Oke. Simpulan itu apa sih dalam teks deskripsi? Pesan, Bapak. Dewi, apa sih simpulan? Bapak. Pesan, Pak. Ya, tentang apa? Pesan ya simpulan itu. Iya, boleh. Boleh kesan, boleh penegasan kembali ya. Atau boleh di situ ada semacam pesan ya yang harus dilakukan terhadap masalah yang kita deskripsikan. Boleh ya? Coba sekarang Bapak kasih waktu karena simpulan ini sangat mudah. 5 menit ya untuk masing-masing kelompok merumuskan simpulan. Baik, silahkan. Kelompok Mawar dan Melati, silahkan diskusi. Irma dan Desi tolong pimpin diskusinya.
Bapak nanti akan berputar ke situ ya untuk melihat tugas masing-masing. Baik. Oke, Bapak lihat, coba mana ketua kelompok Irma, Bapak lihat sini. Ini Pak, ini. Kamu membahas tentang ya rumah-rumah di Baduy sangat mengesankan. Mereka hidup berdampingan, terlihat dari posisi dan letak rumah yang sangat dekat. Dari situ bisa kita lihat bahwa orang Baduy itu kekeluargaannya cukup erat. Oke, bagus. Jadi kamu mengaitkan rumah, ya lokasi posisi rumah dengan nilai-nilai kekeluargaan. Wah, pintar ya, sudah mampu mengaitkan nilai-nilai deskripsi dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, coba kelompok Desi Bapak lihat ya, kelompok Melati. Oke, setiap manusia senantiasa kita harus selalu menjaga lingkungan alam sekitar, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Baduy. Mereka menjaga sungai, menjaga gunung, menjaga hutan, sampai saat ini. Tidak ada yang menebang hutan sembarangan, tidak ada yang mengotori sungai dengan bahan kimia. Semuanya berjalan alami. Ini mereka lakukan untuk menjaga lingkungan. Karena dengan lingkungan yang terjaga, ekosistem, wah keren ini ada tulisan ekosistem. Ekosistem alam juga jaga. Jadi musibah tidak ada. Wah, keren sekali kelompok Desi ini ya. Sudah bisa mengaitkan nilai-nilai yang ada ke dalam nilai-nilai cinta lingkungan. Ini juga semuanya bentuk cinta kepada tanah air. Wah, ternyata nilai-nilai Pancasila di kelas ini sungguh ini ya. Ya, ada ya. Kalian pelajari dan setelah kalian pelajaran bahasa Indonesia. Nanti Bapak koordinasi dengan guru PPKN ya terkait ini bahwa kelas ini nilai-nilai Pancasilanya bagus. Baik, sudah ya. Nah, silahkan tugas-tugas itu yang tadi tolong dirapihkan di LKPD ya, di sini nih. Di LKPD sudah Bapak berikan. Bentar. Oke, di LKPD. Nah, ya. Bentar. Oke. Nah, Bapak harap apa yang kalian tulis di sini sudah rapi. Tolong nanti kelompoknya mana tulisan anggota kelompoknya yang rapi ya. Tulis di sini. Ya. Kan tadi Bapak suruh nulis kalian di buku catatan. Nah, sekarang pindahkan ke sini dengan tulisan yang rapi. Yang tadi sudah kalian tunjukkan ke Bapak ya. Silahkan ditulis di sini. Silahkan berdiskusi ya. Tulis di sini. Bapak kasih waktu 10 menit lagi ya. Baik. Sudah? Oke, 5 menit lagi. Udah, Pak. Oke, udah ya? Baik. Nah, itu tugas kalian secara kelompok untuk hari ini. Baik ya? Nah, sebentar. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Padahal Bapak di sini punya tugas juga untuk kalian ya. Nah, yaitu menyajikan teks deskripsi yang kalian buat di depan kelas. Mungkin ini nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan ambil nilai ya. Ini sebagai tugas harian ya yang nanti akan kalian kerjakan. Apa sih tugasnya? Tugasnya adalah masing-masing kelompok tadi menyajikan teks deskripsi yang ditulis di depan kelas. Tapi enggak berkelompok. Bapak harap masing-masing orang membacakan teks deskripsi. Karena apa? Karena Bapak ingin melihat bagaimana kalian berbicara di depan kelas. Kemudian bagaimana kalian membaca teks di depan kelas. Apakah di sini kalian lancar membacanya atau tidak? Ya, kan Bapak belum tahu. Karena ini pertemuan kedua kita atau pertemuan pertama untuk membaca ya. Bapak belum tahu kalian sudah seterampil apa sih membacanya ya. Maka nanti sebagai tugasnya berikutnya
Kalian tolong baca LKPD ini, ya silahkan. Kemudian kalian nanti akan ditugaskan oleh Bapak untuk menyajikan teks yang sudah kalian tulis ini ke depan kelas. Satu-satu ya, ke depan. Baik? Oke. Ada pertanyaan tentang tugas untuk besok? Silahkan Irma, Desi, atau tentang hari ini. Bagaimana? Ada mau bertanya tentang bagaimana menulis deskripsi hari ini? Silahkan. Ada Ya, Pak, Pak. cukup. Udah jelas, Pak. Udah jelas. Jelas ya, jadi langsung kita praktik menulis deskripsi pada hari ini ya. Oke, kalau tidak ada, baik berikutnya ya. Oke, berikutnya, Bapak akan membahas tentang apa sih yang sudah kalian lakukan pada hari ini. Pada hari ini kalian sudah mampu menulis teks deskripsi. Dengan tadi ya, meskipun kita pelan-pelan, bagian per bagian, ya, struktur demi struktur, Bapak nilai kalian, Bapak lihat kalian sudah mampu nih di dalam kelompoknya menyusun teks deskripsi mulai dari struktur identifikasi, mulai dari struktur definisi atau deskripsi bagian, dan struktur simpulan atau kesan. Bapak rasa ini sebuah perkembangan yang cukup bagus ya, dan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahwa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kalian itu tidak hanya duduk di kelas, tidak hanya mencatat buku ya, tetapi kalian juga harus memiliki keterampilan satu, ini contohnya, keterampilan menulis. Karena apa? Karena nanti di kemudian hari, kalian pasti dituntut untuk bisa menulis apapun. Misalnya menulis surat, ya, menulis berita, ya, menulis karangan yang lain. Nah, ini salah satu cara ya agar kalian mampu menulis nanti di kemudian hari. Paham ya? Jadi tujuan Bapak di sini adalah agar kalian semua bisa menulis ya. Oke. Nah, adapun tugas berikutnya, Bapak punya tujuan kalian itu harus mampu berbicara dan membaca di depan teman-teman agar kalian memiliki nilai-nilai keberanian juga ya. Nah, satu saat mungkin saja Irma jadi seorang bupati di sini ya. Di depan rakyat nanti Irma akan berpidato, akan membaca teks. Nah, dari sinilah modalnya ya Maya. Semoga ya jadi seorang bupati ya. Amin. Kemudian Desi menjadi anggota dewan misalnya ya, yang nanti pasti akan berpidato di depannya ya. Nah, disinilah modal awal kita untuk tujuan-tujuan tersebut. Ternyata bahasa Indonesia itu tujuannya untuk kemampuan hidup ya, untuk type skill ya. Nah, berguna dan bermanfaat untuk hidup masing-masing. Baik ya. Nah, berikutnya. Sebentar lagi Bapak akan akhiri pembelajaran hari ini, tapi jangan lupa tetap tugas ini kalian pelajari ya, karena ada satu lagi tugas, nanti Bapak akan ambil nilai yaitu berbicara di depan kelas, membacakan, menyajikan teks deskripsi ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum Bapak akhiri, Bapak lihat kalian merasa sedih ya kalau pas bagian penutupan ya. Tadi awal-awal di tengah senang, lihat video ya seolah-olah jalan ke Baduy. Memang itu tujuan Bapak ya. Tujuan dari deskripsi ini mengajak kalian untuk seolah-olah ikut ada di Baduy tersebut ya. Baik, Tika, ada mau bertanya? Silahkan. Tidak, Bapak. Tidak ya. Baik, kalau begitu Bapak anggap kalian sudah paham semua tentang pelajaran hari ini. Ya, yaitu tentang menulis deskripsi dan nanti akan membacakannya di depan kelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri ya. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan salam. Ya, nanti tutup dengan doa ya oleh Irma. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Irma sebagai ketua kelas pimpin doa penutup. Silakan. Teman-teman, setelah melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup dengan pantun singkat dan padat. Pak Ateng, aduh, thank you. Bye, sampai bertemu minggu Makasih depan. Bapak. Makasih Bapak. Baik, Bu. Iya, Pak Arif, makasih ya. Bu, cara Silakan berhenti yang- recordnya gimana ini, Bu? Stop aja ya recordnya ya, Bu. Iya, Stop klik aja lagi. langsung. Stop ya. Oke. Iya.